Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia, memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Oleh karena itu betul memang kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta, nggak ada pilihan lain. Ya harus menang memang Bang. Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Karena kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif, diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka. Tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur Pak. Ini barang bagus Bang. Mau dilawan pakai apapun susah menggeser posisi Anies. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Tadi kita sudah dengarkan sedikit penjabaran dari Bung Adi Prayitno, salah satu pengamat politik di Indonesia. Dia mengatakan bahwa pesona Anies ini akan sedikit demi sedikit memudar karena makin banyak orang yang bersolek ke depannya. Mungkin selama 5 tahun ini teman-teman ya. Tapi masuk akal ya, karena kalau beliau Anies Baswedan tidak menjabat ya orang mungkin akan semakin melupakan beliau gitu. Orang semakin mengesampingkan beliau karena banyak tokoh-tokoh yang bermunculan seperti Anies mungkin ya. Dan juga setelah video ini kita akan mendengarkan sedikit analisis dari Bung Adi Prayitno terkait dengan koalisi dan oposisi teman. Ini menarik nih karena Bung Adi mengatakan bahwa ada partai yang iman politiknya itu lemah teman-teman. Waduh, seperti apa videonya? Berikut videonya. Kalau ada PKB, maka kekuatan politik Prabowo dan Gibran 73%. Merem saja keputusan politik apapun di 5 tahun yang akan datang, nggak mungkin ada resistensi, nggak mungkin ada perlawanan. Sekalipun ada protes dan resistensi, sebut saja dari PDIP dan PKS, nggak mungkin kuat. Karena kalau dalam voting pasti kalah. PKS Atau pun opsinya udah. yang ketiga, yaitu koalisi gemoy. Ini kecenderungannya memang ketika ada informasi misalnya soal bagaimana Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Megawati, Megawati soal kemungkinan bertemu dengan Prabowo, ini kan dikaitkan soal bagaimana PDIP pun juga ingin ditarik dalam koalisi. Kalau ini terjadi maka yang ada di Indonesia adalah koalisi gemoy. Kalau Koalisi saya dari gemoy. lubuk hati yang paling dalam, dari dulu Bang Karni selalu mengatakan, haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu Kak Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang mereka tolak? IKN. Anies dan Muhaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju. Seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKS itu bikin baliho segede alaihim di depan Segede kantornya. alaihim. PKS tolak pindah ibu kota. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Iman politiknya goyang-goyang. Ya minimal ada idah politik. Ya. Idah politik itu ada jeda masa di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis, sedang berjuang di MK. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini barang. Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan, tapi partai pendukung koalisi nomor 1 cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan, ya soal pemenang Pilpres, juga ada silaturahmi politik dan kebangsaan. Iya. Setelah itu muncul goyonan-goyonan PKB jadi menteri kan, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah, ini nggak boleh begini. Kasihan pemilihnya.
Oleh karena itu saya selalu juga mengatakan, kalaupun toh ada partai politik pendukung nomor 1 dan nomor 3 ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, tanyalah ke mereka yang memilih dalam Pilpres 2014 yang lalu. Anies dan Mohaimin itu 23%. Tanyalah ke mereka, lebih pro mana? Berada di luar kekuasaan atau bergabung? Kalau memang yang 23% itu lebih banyak ingin bergabung, ya bergabung. Supaya pemilih itu tidak merasa ditinggalkan dan tidak merasa dihianati. Begitupun dengan partai pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tanya ke basis konstituennya, yang 16%, 14 Februari memilih mereka. Lebih setuju di mana? Berada di luar atau ingin bergabung dengan koalisi? Kalau itu sudah dilakukan, ada potret kecenderungan pemilihnya. Saya kira legitimasi untuk berkoalisi sekalipun, saya kira akan mungkin terjadi. Jadi rakyat yang memilih tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa ditolimi, dan tidak merasa dihianati. Nah, Bang Refli ini yang kesekian kalinya ketemu dengan saya. Kebetulan agak cocok suasana hatinya. Di mana partai-partai yang kalah pemilu memang harus ada di luar kekuasaan sebagai bentuk hukuman secara politik. Itu yang jelas. Nah yang kedua, pemilu itu kan hakikatnya adalah kompetisi, persaingan, memenangkan pertarungan, mengakumulasi kekuasaan. Apa itu akumulasi kekuasaan? Menang jadi presiden, jadi wakil presiden, dan menumpuk partai di mana para kader terbaiknya jadi menteri. Itu kekuasaan, Bang. Ada dignity, ada kebanggaan kalau dia bergabung dan memenangkan pertarungan dalam Pilpres. Oleh karena itu, ketika partai kader terbaiknya jadi menteri, itu bangganya nggak karu-karuan. Karena tidak semua orang, tidak semua partai bisa menikmati. Demokrat misalnya, itu senang betul bergabung dengan Prabowo dan menang. Kenapa? Karena bagi Demokrat dia ingin tunjukkan kepada pendukung Amin dan Mohaimin Iskandar bahwa Demokrat itu berjalan di tempat yang benar. Iya. Sekalipun kursinya turun, minimal koalisi Pilpresnya menang. Mereka bangga jadi menteri karena bergabung dengan menang. Demokrat bisa berbusung dada, tidak berada di dalam koalisinya Amin. Demokrat ingin tunjukkan bahwa bergabung dengan Prabowo bukan salah pilihan, tapi ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang benar. Jadi bangga kalau kemudian kader-kader Demokrat ada yang jadi menteri. Yang ingin saya katakan adalah, kalau tiba-tiba Demokrat merasa menjadi bangga jadi menterinya Prabowo Subianto, PKB misalnya dapat menteri, Nasdem jadi menteri. Jadi kebanggaannya itu hambar, Bang. Artinya apa? Untuk jadi menteri, tak perlu jadi pemenang. Nggak perlu busung dada. Kalau hanya ingin jadi menteri, kalah pun bisa jadi menteri. Atas nama kebangsaan dan atas nama kerakyatan. Kan begitu ceritanya, Bang. Artinya apa? Untuk jadi menteri dan jadi pejabat di negara ini dalam sistem pemerintahan presiden secara langsung, nggak perlu harus jadi pemenang. Cukup atas nama rekonsiliasi. Ya nggak? Betul kagak? Iya dong. Itu yang saya tangkap. Begitupun dengan partai-partai lain seperti PAN, seperti Golkar, ingin tunjukkan kepada yang lain bahwa pilihan politik mereka bergabung dengan Prabowo dan Gibran adalah pilihan yang benar dan mereka sangat layak dan cukup bangga untuk menjadi menteri sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka. Kalau tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri, kebanggaan jadi menteri itu rasa-rasanya hambar. Nggak ada Nggak artinya mewah ya. lagi jadi menteri gitu loh. Iya benar Tidur juga. aja dapat menteri kok. Kalah aja dapat menteri kok. Nggak perlu berdarah-darah. Ngata-ngatain itu, oh IKN itu proyek abal-abal. Hilirisasi itu abal-abal. Nggak perlu khotbah-khotbah begitu. Kalaupun toh pada ujung-ujungnya akan Bergabung berkongsi dalam satu kolam koalisi bersama. Jadi begitu jalur ceritanya. Iya. Ini menarik teman-teman ya. Iman politik yang tidak kuat ya. Karena kalau kita lihat PKS ini keras banget mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo masa kampanye ya. Seperti yang dijelaskan tadi Bung Adi Praitno. IKN, pindah ibu kota dan segala macam. Ya ini politisi PKS ini banyak sekali yang menyerang seperti itu. Tapi ya ujung-ujungnya ketika kalah mau bergabung juga sama Prabowo ya kan, ini aneh ini. Maksudnya tidak konsisten dalam berucap gitu. Ini yang harus diperhatikan oleh partai-partai yang kalah. Ya cobalah ada pertarungan sedikit. Tapi apa teman-teman ya?
kita tidak menginginkan perkelahian atau perselisihan satu sama lain antara anak bangsa, tapi bagus kalau ada yang di luar untuk mengontrol ataupun mengkritisi kebijakan pemerintah yang mungkin tidak pro rakyat, teman-teman. Itu mungkin saja, itu hanya sedikit analisis saya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Keren banget penjabaran dari Bung Adi Praitno, dan juga tadi terakhir bahwa Anies akan meredup ketika tidak menjadi apa-apa di tahun 2024 2029, teman-teman. Takutnya meredup sih. Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.